kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dari tumbuhan beserta fungsinya dan organ-organnya. Tentu saja kalau kalian lihat di sekitar Ibu banyak sekali tanaman, mulai dari yang besar, dari yang kecil, dari yang ada bijinya, dari yang cuma ada bunganya. Nah, tentu saja itu sangat beragam. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kalau kalian lihat, Ibu sedang membawa contoh dari sebuah tanaman. Kalau kalian lihat ada organ-organ yang dia punya. Kita punya organ apa? Ya, betul. Ini ada akar yang kalian kenal, kemudian ada batang, lalu kemudian ada daun. Apakah terlihat bunga di sini? Tidak. Tapi apakah ada tumbuhan yang ada bunganya? Tentu saja ada. Nah, kalian mau tahu? Kita akan segera memperhatikan pemaparan Ibu tentang struktur tumbuhan. Mari kita ikutin bersama. Selamat pagi. Halo anak-anak. Kembali lagi pada mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas bab 3 tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Ibu bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang struktur organ dan fungsi organ tumbuhan. Lalu nanti setelah PTS kita akan melanjutkan kembali untuk fungsi dan struktur jaringan pada tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Kita mulai saja ya. Jangan lupa Ibu ingatkan untuk berdoa terlebih dahulu dan mengisi absensi yang sudah Ibu buat pada kolom absensi. Silahkan. Apakah kamu pernah mengamati bagian-bagian tumbuhan dengan seksama? Pasti kamu tahu apabila diminta menyebutkan organ-organ yang terdapat pada tumbuhan tersebut. Selain dari organ-organ tersebut, tahukah kamu fungsi dari berbagai organ tumbuhan tersebut? Atau jaringan apa saja yang menyusun tumbuhan tersebut? Kamu tentu tertarik bukan untuk mengetahui pertanyaan-pertanyaan tersebut? Apalagi jika ternyata struktur tumbuhan itu bisa dipakai loh untuk diaplikasikan dalam berbagai teknologi. Oleh karena itu, ayo pelajari bab ini dengan penuh semangat. Yang pertama-tama kita perlu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Indonesia ini menjadi salah satu negara yang subur. Tumbuhan banyak terdapat di Indonesia. Berbagai macam bentuk, berbagai macam ukuran ada di Indonesia. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang berperan menyediakan oksigen, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral bagi tumbuhan itu sendiri, bagi manusia, dan juga berbagai jenis hewan yang ada di bumi. Seperti kita tahu, kamu tentu pernah melihat tanaman padi. Tanaman padi mampu menghasilkan beras yang bisa kita masak menjadi nasi, sehingga berfungsi sebagai karbohidrat. Tuhan telah merancang tubuh tumbuhan dengan tersusun atas bagian-bagian yang memiliki struktur tertentu dan masing-masing memiliki fungsi khusus. Sehingga tumbuhan dapat melakukan berbagai proses dalam kehidupannya. Struktur tubuh tumbuhan itu banyak menginspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi tertentu yang bermanfaat bagi manusia. Misalnya, struktur dan proses yang terjadi di daun. Daun memiliki struktur yang lebar, tipis, dan berfungsi untuk fotosintesis.
Dalam proses fotosintesis ini, energi cahaya, dalam hal ini cahaya matahari, ditangkap oleh pigmen hijau dalam daun dan diubah menjadi energi kimia. Energi kimia selanjutnya disimpan untuk digunakan dalam mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Tahukah kamu bahwa mekanisme fotosintesis ini menginspirasi manusia untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga matahari atau tenaga surya? Tidak hanya itu, masih banyak struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang bisa menginspirasi manusia. Ayo, kita pelajari materi ini. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita akan dibagi menjadi beberapa isi yang akan kita pelajari pada bab 3 ini. Yang pertama adalah tentang struktur dan fungsi organ pada tumbuhan, kemudian struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, dan yang ketiga adalah teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Pada pertemuan pertama bab 3 ini, Ibu akan membahas bagian 1 yaitu struktur dan fungsi organ tumbuhan. Sedangkan struktur jaringan dan fungsi tumbuhan serta teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan akan kita bahas setelah kita melaksanakan PTS. Kita masuk pada struktur dan fungsi organ tumbuhan. Struktur dan fungsi organ tumbuhan. Secara garis besar, struktur dan fungsi organ dibagi menjadi 2. Organ tersebut adalah organ generatif dan yang kedua adalah organ vegetatif. Organ vegetatif adalah organ yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif tumbuhan berpembuluh terdiri atas akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual, didahului dengan peristiwa perkawinan. Pada tumbuhan berbiji tertutup, organ generatif biasanya terdiri atas bunga, buah, dan biji. Jadi kalian bisa menghafalkan dengan mudah apabila generatif. Ingat gen, berarti itu artinya regenerasi atau keturunan, sehingga yang terlibat adalah bunga, buah, dan biji. Sedangkan untuk yang bertumbuh itu biasanya termasuk di dalamnya adalah daun, batang, dan akar. Kita masuk pada akar. Akar letaknya di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi, warnanya biasanya tidak hijau atau putih atau kekuningan, kemudian memiliki bentuk meruncing. Jika kalian perhatikan pada gambar, ada 2 jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Tumbuhan monokotil, contohnya seperti padi, jagung, rumput, memiliki sistem perakaran serabut. Sebaliknya, tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga memiliki sistem perakaran
tunggang. Akar memiliki fungsi untuk menambatkan tumbuhan pada tanah atau medium. Yang kedua, untuk menyerap air dan mineral dalam tanah atau medium yang dia hidupi. Yang ketiga, akar yang termodifikasi dapat menyimpan makanan, seperti misalnya pada bengkoang. Ada juga akar yang berfungsi untuk menyerap oksigen atau untuk bernafas, seperti misalnya pada tumbuhan bakau. Organ yang kedua adalah batang. Batang biasanya bentuknya panjang, bulat seperti silindris, memiliki ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Biasanya pada nodus ini terletak atau melekat daun dan tunas. Biasanya pada tumbuhan monokotil mempunyai batang yang beruas-ruas. Sedangkan tumbuhan dikotil biasanya ruas batangnya tidak terlalu jelas. Fungsi dari batang yang pertama menyokong bagian tumbuhan. Selanjutnya merupakan sarana pengangkutan air dan mineral dari akar, atau sebaliknya pengangkutan makanan dari daun hasil dari proses fotosintesis. Yang keempat, fungsi batang bisa sebagai tempat menyimpan makanan jika batang tersebut mengalami modifikasi, misalnya seperti pada tanaman atau tumbuhan tebu. Jadi tebu batangnya bisa kita makan dan rasanya cukup manis. Tebu juga merupakan bahan dasar pembuatan gula. Jadi pada prinsipnya batang adalah alat transportasi ya, bisa mengangkut baik air dan mineral dari akar ataupun hasil proses fotosintesa dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan tersebut. Selain tebu ada banyak contoh lain. Kalian bisa baca di buku paket halaman 111. Selain tebu ada kunyit, ada umbi kentang. Ya, itu merupakan contoh batang yang termodifikasi untuk menyimpan makanan. Organ selanjutnya adalah daun. Daun mempunyai beberapa bentuk yang menunjukkan ciri khas daun tersebut, apakah merupakan daun monokotil ataupun daun dikotil. Pertulangan daun yang menjari, menyirip, dan melengkung biasanya terdapat pada tumbuhan dikotil. Sedangkan pertulangan daun yang sejajar terdapat pada tumbuhan monokotil. Contoh daun pada tumbuhan monokotil yang bentuknya sejajar, kalian pernah tahu rumput atau mungkin tanaman padi atau tanaman tebu. Nah, itu kalau kalian lihat tulang daunnya bergaris-garis ke atas searah ya, sejajar. Nah, itu namanya daun yang sejajar, biasanya panjang-panjang. Nah, kalau dikotil biasanya menjari atau menyirip dan melengkung. Misalnya di sini ada beberapa tanaman yang menyirip ya, seperti sirip ikan. Kemudian menjari seperti misalnya singkong. Kemudian daun pepaya. Nah, itu menjari. Nah, itu merupakan ciri khas tumbuhan dikotil. Fungsi tumbuhan adalah yang terutama dia mengambil gas CO2
di dalam udara yang merupakan sumber proses fotosintesa, tentu saja dengan bantuan air dan juga sinar matahari. Jadi CO2 merupakan sumber untuk melakukan proses fotosintesa yang ada dan tempatnya di daun. Fungsi daun selain tempat pembuatan atau proses fotosintesa juga merupakan organ yang mengatur penguapan air atau transpirasi. Kemudian daun juga merupakan organ yang digunakan untuk pernafasan atau kita menamakan proses respirasi melalui mulut daun atau kita kenal dengan stomata. Pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut klorofil. Gas karbon dioksida atau CO2 ditambah dengan air digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa C6H12O6 dan oksigen O2. Perhatikan reaksi fotosintesa pada gambar. CO2 atau karbon dioksida ditambah dengan H2O atau air, kemudian dengan bantuan cahaya matahari dan dilaksanakan di daun, dibantu oleh zat hijau daun atau klorofil, kemudian menghasilkan gula, dalam hal ini glukosa C6H12O6 dan oksigen atau O2 yang kita gunakan untuk bernafas sehari-hari. Glukosa selanjutnya akan disusun menjadi zat pati atau amilem melalui reaksi polimerisasi. Amilem tersebut kemudian bisa disimpan dalam akar, misalnya pada singkong, batang misalnya pada sagu, dan buah misalnya pada padi atau biji padi ya. Organ generatif yang pertama adalah bunga. Tentu kamu pernah melihat bunga, bukan? Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik serangga atau hewan lain untuk membantu proses penyerbukan. Di sini kita melihat bagian-bagian bunga. Bunga yang lengkap memiliki tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, bakal buah, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, mahkota bunga yang berwarna-warni, kemudian ada kelopak bunga yang biasanya berwarna hijau. Bunga lengkap memiliki seluruh bagian-bagian steril dan fertil atau bagian yang digunakan untuk melakukan reproduksi dan bagian-bagian penunjang yang lain. Sedangkan bunga tidak lengkap biasanya tidak memiliki salah satu bagian dari bunga. Berdasarkan keberadaan alat reproduksi, dalam satu bunga ada bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Bunga yang demikian dinamakan bunga sempurna. Sedangkan bunga yang hanya memiliki satu kelamin saja atau putik saja atau benang sari saja, maka bunga yang demikian disebut bunga tidak sempurna. Pada tumbuhan monokotil dan dikotil biasanya dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunga, yaitu jumlah bagian-bagian bunga. Tumbuhan monokotil biasanya mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak dan daun mahkota dan benang sari yang berkelipatan 3.
Pada tumbuhan dikotil biasanya mempunyai bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Bagian organ generatif selanjutnya adalah buah dan biji. Pernahkah kalian melihat atau mungkin pernah memakan buah-buah yang sedang kalian perhatikan ini? Kita ambil salah satu buah, misalnya buah mangga. Perhatikan buah mangga. Ketika kamu makan buah mangga, biasanya di dalamnya terdapat biji. Tahukah kamu dari mana buah dan biji berasal? Masih ingatkah kamu bagian-bagian bunga yang ibu sebutkan tadi di awal? Salah satu bagian dari bunga yaitu putik terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah, kemudian yang memanjang disebut tangkai putik, dan kepala putik. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Nah, demikian tadi organ-organ tumbuhan beserta fungsinya. Jika kalian merasa belum paham, kalian bisa memutar kembali video pembelajaran ini dan mencatat sehingga kalian mempunyai catatan yang mudah untuk kalian pelajari kembali. Kalau kalian sudah paham, kalian bisa melanjutkan mengerjakan tugas pada materi tugas di web SMP Negeri 14 Bekasi. Terima kasih atas perhatian kalian. Thanks and see you next time. Can't call me artist, can't call me idol. 아님 어떤 다른 뭐라 해도 I don't care. I'm proud of it. 난 잘없네. 너무 알았네. 나는 항상 나였길. 손가락질 해. 나는 전혀 신경 쓰지 않네. 나는 역할은 내야. 그 이유가 뭐든 간에 I know what I am. I know what I want. I never gon' change. I never gon' trade.